Tersangka dalam pembunuhan sadis dengan cara membakar mobil berinisial AK yang kini diamankan di Polres Sukabumi, Jawa Barat telah merencanakan aksinya sejak bulan Juli. Motif tersangka akibat sakit hati oleh sang suami karena tidak mau membantu untuk menyelesaikan hutang sebesar 10 miliar rupiah. Sejumlah barang bukti berupa plat nomor polisi B2983SZH, handphone milik korban, gunting dan bukti transfer yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Sukabumi akan terus dikembangkan. Tersangka AK ini dengan sengaja menghilangkan nyawa suaminya sendiri, Edi Chandra 54 tahun dan anak tirinya Adi Pradana 23 tahun oleh 4 eksekutor yang disewa akibat sakit hati lantaran tidak mau membantu menyelesaikan hutang di 2 bank sebesar 10 miliar. Pihak Polres Sukabumi menyatakan sejumlah fakta baru merupakan hasil keterangan tersangka dalam menghilangkan nyawa suami dan anak tirinya sendiri. Sebelum melakukan pembakaran di mobil, tersangka AK sempat memberikan kepada korban minuman yang dicampur racun. Namun upaya tersebut gagal sehingga tersangka menyewa eksekutor untuk membunuh suaminya dengan imbalan sebesar 500 juta rupiah. Sebelumnya penyidik Polres Sukabumi dibantu Polda Jabar juga menyelidiki rekam jejak digital milik kedua tersangka. Penyelidikan tersebut berfokus interaksi milik kedua tersangka AK dan KV dan mencari bukti adanya percakapan antara pelaku AK dengan 4 eksekutor. Tersangka AK kini dalam penanganan Polres Sukabumi untuk menggali kembali keterangan tersangka yang nekat membunuh suami dan anaknya dengan menyewa eksekutor. Kenapa bisa sampai segini, Bu? Kepolisian daerah Jawa Barat pada Kamis pagi kembali menggelar jumpa pers terkait dengan pembunuhan yang didalangi istri korban. Dan informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Valentina Chelsea langsung dari Bandung, Jawa Barat. Chelsea, poin-poin apa saja yang disampaikan Polda Jabar pada jumpa pers pada Kamis pagi ini? Egan, adapun poin utama yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi pada konferensi pers pada tadi pagi adalah utamanya terkait dengan pembeberan kronologi kejadian pembunuhan yang melibatkan 2 tersangka dan juga memiliki 2 korban yaitu berinisial AK dan K. Tadi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi menjelaskan bahwa sebenarnya pembunuhan ini sudah direncanakan sejak tanggal 22 Agustus 2019 yang mana ini 3 hari sebelum kejadian pembakaran yang terjadi di Sukabumi, yang mana pada saat perencanaan ini dilaksanakan di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di sebuah mal di bilangan Lebak Bulus. Begitu ini ada pertemuan antara 2 tersangka, yaitu AK, kemudian anaknya berinisial KV dan juga 4 orang eksekutor. Setelah itu pada tanggal 23 Agustus pembunuhan ini dilakukan kepada salah satu korban yaitu Edi Chandra Purnama yang dilakukan oleh 2 eksekutor yang pada awalnya ini dilakukan dengan membius korban dengan alkohol begitu, kemudian membekap dengan menggunakan kain hingga meninggal dunia. Kemudian untuk selanjutnya pada tanggal 24 Agustus tepatnya pada dini hari anak dari Edi Chandra Purnama ini juga dibunuh oleh anak dari AK yaitu berinisial KV, yang mana ini sempat juga diberikan minuman keras begitu untuk pada akhirnya pingsan dan akhirnya dibunuh oleh KV. Kemudian pada tanggal 25 pagi kedua jenazah korban berinisial Edi Chandra dan juga anaknya Adi Pradana ini dibawa ke Sukabumi yang akhirnya pada tanggal 25 siang ini dibakar begitu bersama dengan sebuah mobil. Dan berikut kita simak bersama pernyataan lengkap dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Jadi kalau lihat urut-urutan TKP, perencanaan pembunuhan dilakukan di Jakarta. Pelaksanaan eksekusi pembunuhan dilakukan di Jakarta. Di Sukabumi itu hanya tempat untuk membakar jenazah yang sudah meninggal dengan mobil yang ada. Egan. Chelsea, lalu kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat akan seperti apa? Ya, Egan, pasca diamankannya 4 orang tersangka terkait dengan upaya pembunuhan ini, pihak dari Ditreskrimun Polda Jawa Barat akan terus berkoordinasi dengan pihak Ditreskrimun Polda Metro Jaya untuk menangkap 2 tersangka eksekutor yang ini masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dan untuk hingga saat ini sudah ada 4 tersangka berarti yang diamankan yaitu AK dan
kafe yang merupakan dalang dari pembunuhan ini. Kemudian 2 eksekutor yang ditangkap di Lampung, Sumatera, yaitu berinisial A dan S. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan saat ini tersangka AK ini masih berada di Polres Sukabumi, sementara anaknya kafe ini yang juga sempat mengalami luka bakar begitu pada saat kejadian pembakaran hingga saat ini juga masih berada di RS Pusat Pertamina Jakarta. Demikian Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valentina Chelsea langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kita akan membahas fenomena pembunuhan yang didalangi oleh orang dekat, masih dalam lingkaran keluarga bersama dengan kriminolog Erlangga Masdana. Pak Erlangga, apa kabar? Selamat siang, Pak Erlangga. Selamat siang. Pak Erlangga, selain kasus di Sukabumi, ada juga kasus di Banyumas yang juga mengenai kasus pembunuhan, itu juga dilakukan oleh keluarga sendiri, begitu ya. Anda melihat dari 2 kasus ini, dua-duanya berkaitan harta, satu mengenai hutang, yang satu mengenai warisan, seperti apa? Jadi gini, kalau pembunuhan dilakukan oleh orang dekat biasanya ini persoalan komunikasi. Komunikasi itu kan komunikasi yang lebih dominan mana? Komunikasi ekstrinsik atau komunikasi intrinsik. Kalau komunikasi intrinsik itu hubungan yang kedekatan yang luar biasa, rasa cinta segala macam, memang itu tulus, ikhlas dan full ya. Sehingga kemudian itu biasanya berakhir pada kalau misalnya ada terjadi kecemburuan apa segala macam, semua ada gangguan komunikasi yang menimbulkan rasa yang tersakiti. Itu biasanya juga berakhir pada ada juga yang berakhir pada pembunuhan. Tapi yang biasanya hubungan yang ekstrinsik, hubungan ekstrinsik itu biasanya karena harta atau karena hubungan-hubungan yang di luar pada hubungan pribadi antara keduanya. Nah, itu biasanya berujung kepada pembunuhan, tapi biasanya ada kaitan dengan hubungan dengan luar. Ya, hubungan dengan luar, misalnya apa, soal hutang piutang dan lain sebagainya. Dan itu biasanya juga berujung kepada, bukan biasanya tapi adalah ada yang kemudian berujung pada tindakan pembunuhan. Tapi sampai tega membunuh saudaranya sendiri, bahkan kakak kandungnya, adik kandungnya, dan bahkan tadi kita juga lihat di Sukabumi itu suaminya sendiri, bisa terjadi. Problemnya ini kan problem bahwa dia melihat hubungan antara korban dengan pelaku itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ya, pertama terkait soal culture, soal budaya yang dimiliki oleh pelaku. Biasanya dia tidak didasarkan pada hubungan yang intrinsik tadi, tapi biasanya dikaitkan dengan kebutuhan eksternal dia. Ya, misalnya karena memang dia ingin mengambil harta dan kemudian harta itu untuk kebutuhan dia, atau misalnya karena hutang piutang dan lain sebagainya. Dan biasanya ada namanya value clarification, ada alasan pembenaran sehingga kemudian dia harus membunuh ini. Kalau tidak membunuh korban, maka harta itu tidak akan. Tapi inisiatif untuk membunuh itu biasanya datang dari sendiri atau dari orang lain? Ini kan sebenarnya trigger aja. Trigger problemnya adalah bukan pada problem di pembunuhan, tetapi problemnya adalah problem karena kebutuhan personal dia dan problem hubungan antara pelaku dengan korban. Dan biasanya kejahatan itu kan adalah terjadi karena interaksi antara pelaku dengan korban yang tidak baik dan tidak berujung pada penyelesaian persoalan komunikasi. Ya, jadi ini kan dulu ada tahun 1991 ada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami kepala sekolah, membunuh dan berujung kepada mutilasi, pembunuhan terhadap istri. Itu karena biasanya ada hubungan yang Pak Erlangga, tapi untuk membaca perilaku orang yang punya potensi untuk membunuh saudaranya sendiri, itu bisa tidak dilakukan? Kalau dia biasa biasa berinteraksi, mestinya korban itu bisa mendeteksi. Karena adakah kelainan-kelainan di dalam komunikasi antara dia dengan lawan interaksinya dengan pelaku. Misalnya kalau misalnya terjadi pergeseran pola, pola interaksinya berbeda, itu mestinya segera melakukan penelitian dan menghindar dari pola komunikasi yang berbeda tadi kan. Orang-orang yang kemudian menjadi tersangka melakukan pembunuhan terhadap saudara sendiri, apakah kemudian langsung bisa disimpulkan mengalami gangguan kejiwaan? Belum tentu karena gangguan kejiwaan itu kan biasanya terkait dengan problem intrinsik atau yang ada di internal di dalam. Jadi dia normal saja sebetulnya. Biasa normal. Tapi kemudian bisa membuat dia melakukan pembunuhannya karena motif itu tadi. Betul. Nah, untuk kemudian orang-orang seperti ini tidak kemudian terjadi di lingkungan kita, itu bagaimana?
Pak Erlangga? Supaya tidak terjadi tentu kan kita harus terbuka. Misalnya kalau misalnya dia misalnya calon korban, calon korban tuh mestinya dia harus bisa mendeteksi siapa lawan interaksi. Nah, cara mendeteksinya adalah dengan komunikasi yang lancar. Ya, misalnya ini AK dengan anaknya. Kenapa kok dua-duanya bisa melakukan konspirasi untuk melakukan pembunuhan? Berarti ada pola, budaya, ada nilai yang berbeda, yang berubah, yang tidak terdeteksi oleh korban. Nah, ini muncul dari mana? Apakah karena dari latar belakang pada saat masih kecil, masih muda, atau bagaimana tuh? Ini biasanya, ini kalau misalnya hubungan di dalam keluarga, itu biasanya bisa dibentuk. Ya, dibentuk hubungan interaksi dia dengan orang lain, ya, hubungan dia interaksi dengan orang lain yang tidak bagus dan bisa berdampak kepada keluarga, kepada orang dekat. Kalau orang dekat ini tidak bisa menyelesaikan problem dia interaksi dengan orang lain tadi. Misalnya soal hutang piutang. Hutang piutang itu kan sebenarnya kalau dikomunikasikan secara itu harus digali betul. Kenapa bisa berhutang begitu banyak dan lain sebagainya. Kemudian itu mestinya sang suami juga harus bisa mendeteksi ini kemungkinan yang akan terjadi itu seperti apa. Nah, itu culture istri itu, culture anaknya, anak tirinya itu mestinya bisa dideteksi kan. Bisa ya. Baik. Pak Erlangga, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Erlangga.